kabarnya hari ini pulang dari rumah sakit? Ya, sehat alhamdulillah. Ya udah mulai membaik lah. Udah lega juga karena udah bisa operasi kan. Gitu. Kalau boleh tahu sakit tumor ini benar? Iya Pak. Iya, jadi memang ada benjolan sih di kepala aku gitu ya. Dan itu memang kategorinya tumor, tapi memang alhamdulillahnya tumor jinak gitu. Udah lama Kak rasanya atau baru tahu? Tahunya sih baru sebenarnya, mungkin belum sampai sebulan kayaknya, baru tahu gitu. Cuma memang aku udah kemarin itu udah cek ke beberapa dokter kanker gitu ya, karena kan memang ini tumor ya, jadi dokternya memang harus dokter kanker, dokter onkologi. Jadi cari beberapa opini memang nggak bahaya alhamdulillah. Mau dalam nggak? Oke Kak, tadi gimana, boleh Ya. dilanjutkan? Ya jadi memang ini kategorinya tumor memang gitu, karena dia ada berupa benjolan gitu ya, benda asing lah ya, yang tumbuh di kepala depan bagian kiri sebelah sini gitu. Dan itu cukup gede. Cuma memang kan kemarin sebelum aku operasi aku melakukan beberapa opini tandingan lah dari beberapa dokter gitu ya. Aku nggak cuma ke satu dokter, cuma memang alhamdulillahnya setelah ada apa sih namanya MRI ya, terus minta beberapa opini dokter, itu keluar hasilnya bahwa ini bukan tumor yang ganas gitu, ini tumor yang jinak. Terus dokternya juga bilang, maksudnya karena ini juga nggak ada gejala gitu, aku juga nggak pusing, nggak gatel juga, maksudnya tidak menyebabkan efek apapun. Jadi dokternya bilang, Mas Ivan ini sebenarnya nggak dioperasi pun nggak apa sebenarnya, cuma lebih baik kalau dioperasi gitu. Jadi pada saat itu juga aku memutuskan buat udah ini mendingan dibuang aja deh, dioperasi aja deh gitu, karena rasanya kalau perasaanku kayak ada bom waktu gitu. Aku takut aja kayak ada bom waktu gitu. Ini kan benda yang tidak seharusnya ada gitu, takutnya yang tadinya jinak bisa jadi tidak jinak lagi gitu. Itu yang aku takutin sih sebenarnya. Mas Ivan, awal mulanya tahu ada benjolan itu sejak kapan sih Mas? Baru-baru sebenarnya, gara-gara aku dipotong rambut, aku potong rambut agak pendek, terus kelihatan gitu. Aku pikir tadinya pitak, terus begitu aku pegang kok gede gitu, terus lama-lama kok kayaknya dia semakin membesar gitu. Jadi makanya. Tapi ini dampaknya apa? Karena pengaruh yang dulu sempat yang di tsunami di Ombak itu Mas, yang Nggak ngerti ya apakah itu dampak tsunami atau enggak ya, bisa jadi juga ya, karena waktu itu kan aku bentur-bentur, cuman aku rasa sih enggak lah, aku rasa kayak karena ini ketahuannya baru, jadi tiba-tiba maksudnya ketahuannya baru gitu. Sempat ngerasa drop nggak sih Mas Ivan sebelum dioperasi? Kesehatannya sempat drop nggak? Oh, pastilah, kepikiran banget sih. Panik sih sebenarnya, karena ya maksudnya kayak aduh apa lagi nih gitu. Aduh kok ada lagi nih, ada aja nih gitu. Sempet takut juga karena itu bius total ya, jadi aku takut aja gitu, karena kalau menurutku di bius total tuh kayak aku tidak berdaya terhadap tubuhku sendiri gitu. Aku nggak bisa take control my own body gitu, jadi kayak pasrah aja udah gitu. Wah itu takut banget tuh, panik. Cuman ya balik lagi ya, maksudnya kan aku konsultasi juga sama istri gitu. Aku bilang ya kalau gini deh, kalau memang udah, maksudnya gimana ya, worst case-nya aja gitu. Aku mencoba berpikir seburuk-buruknya gitu. Worst case-nya kalaupun memang sebenarnya kalau memang udah umurnya mah mau lewat penyakit apapun mah udah selesai aja, tutup umur aja gitu. Cuman ya kita sebagai manusia kan lebih bisa berikhtiar untuk jadi sehat. Itu sih sebenarnya yang ngeberanin aku buat kayaknya harus operasi deh gitu. Aku pengen sehat gitu, karena menurutku masih banyak yang pengen aku lakuin gitu, jadi aku harus sehat gitu. Kemarin berapa lama Mas? 3 hari doang. Sebenarnya aku juga belum boleh pulang nih, cuman karena hari ini aku harus workshop album, jadi makanya aku minta pulang duluan. Istri ikut menemani juga Mas? Ikut nggak berani juga aku. Ada rasa khawatir nggak sih istri? Khawatir lah, takut dia nangis deh. Cuma ya maksudnya aku bilang ya, aku pun kasih pengertian gitu, maksudku
ya I've been through many things ya bisa sampai di titik ini, karena aku udah ngelewatin hal yang cukup banyak gitu. Maksudku pengertianku tentang hidup harusnya bisa jauh lebih bijaksana gitu. Kalau ada sakit ya diobati, kalau ada penyakit ya disembuhin gitu. Nggak perlu takut. Kalau memang udah ajalnya mah nggak perlu penyakit juga udah ajal gitu. Jadi kita sembuhin lah. Ini kan pas muda juga. Hikmahnya apa sih Mas di balik semua ini Mas? Ya hikmahnya apa ya? Ya pas bulan Ramadan, bulan baik lah. Kemarin tuh operasinya juga hari Jumat. Hari yang berkah gitu lah ya kalau buat muslim ya. Jadi aku berharap semua yang baik aja waktu itu berdoanya, kan bulan Ramadan juga. Dokter sarankan untuk tidak puasa dulu atau yang sarankan untuk jalankan? Jadi sebenarnya kemarin tuh aku mau tetap berpuasa sebenarnya karena sayang banget kan. Cuma balik lagi karena sebelum operasi itu harus diinfus. Infus itu sendiri sebenarnya sudah membatalkan puasa gitu, karena memasukkan cairan ke dalam tubuh walaupun lewat injek ya, lewat suntikan. Jadi kata dokternya, ya Mas Ivan ini udah batal gitu, jadi ya mau nggak mau. Pengennya sih tadinya puasa itu nggak bisa, karena harus minum obat juga. Ada pantangan-pantangan gitu makanya? Enggak sih, kalau pantangan sih enggak ya. Kalau pantangan sih enggak ada. Atau Alhamdulillah. aktivitas lebih? Aktivitas ya paling nggak boleh yang berat-berat dulu gitu, karena kemarin tuh operasinya itu kan dia kan ada semacam kayak ya ada kayak kelenjar gitu ya, lemak gitu ya yang ada di kepala gitu ya, hasil entah karena apa gitu. Jadi kulit kepalanya itu bukan dipotong terus diambil, bukan gitu, tapi sekulit kepalanya diambil, di-cut gitu. Jadi di-cut, dilobangin gitu, baru ditutup lagi kulit. Jadi kepalaku kulitnya sangat tegang sekarang kondisinya, tegang sekali gitu, karena kayak di stretch gitu, kayak ditarik gitu. Jadi dokternya bilang jangan melakukan hal-hal yang berat, ketawa juga nggak boleh yang kenceng banget gitu, karena takut jahitannya lepas, ngeri juga. Ya maksudnya gitulah. Ada berapa jahitan Mas? Iya. Nggak tahu, belum tahu, aku nggak tahu, kayak cukup banyak deh. Istri jadi protektif kan untuk lebih Ya ngomel lah pasti. Ya lebih cerewet lah ibu. Cerewet tanda sayang. Lebih ya begitulah. Tapi sebelum operasi itu ada pilihan lain nggak sih tindakannya? Soalnya kan itu kepala yang cukup beresiko juga. Iya. Ya kemarin istri juga gitu menyarankan, maksudnya takut loh gitu, ini operasi di kepala loh gitu. Kenapa nggak coba alternatif gitu. Cuman nggak tahu ya, aku pikirannya kita selesaikan yang benar-benar lewat kedokteran aja gitu, cari dokter aja gitu. Ada kemarin ada beberapa teman yang ngasih masukan alternatif gitu, cuman aku mikir kita coba lewat benar-benar jalan kedokteran aja deh gitu. Dokter tahu persis gitu apa yang, dan aku juga kan udah konsul ke beberapa banyak dokter gitu. respon teman-teman, ada yang musik juga atau gimana? Ada yang Beberapa orang kaget sih, mungkin karena aku nggak cerita kali ya, kaget gitu kok tiba-tiba ada tumor di kepala gitu. Ya aku juga kaget sebenarnya. ya mereka ngedoain yang terbaik lah, cuman cara menghiburnya kan beda-beda. Ada yang perhatian gitu ya, ada yang kayak misalnya deket banget kayak Rizal Armada, Pak Budi Doremi itu dengan ngeceng-ngecengin gitu. Dia bilang, lo bulan puasa kenapa pakai pici nggak dilepas-lepas gitu. Tentang bulan puasa katanya pakai kopiah nggak dilepas-lepas, bukan kopiah ini perban. ya macam-macam lah teman-teman. ini dampaknya jadi pengaruh ke suara juga nggak sih Mas? Enggak sih bilangnya enggak. Dokter bilang aman ya? Aman, enggak berpengaruh. Cuman nih memang rasanya tegang aja gitu. Kalau sekarang kalau nyanyi ya mungkin secara ekspresi terbatas karena perasaanku sekarang kayak semua kepalaku ditarik ke atas semua gitu. Perkiraan dokter recovery-nya berapa lama Mas? Recovery seminggu dilihat perkembangannya. Nanti minggu depan kalau udah bagus mungkin jahitannya dilepas. Karena ini si kulit kepalaku
Jadi memang jahitannya jahitan yang jadi kayak di apa ya, kayak ada yang dikaitin terus di lock di si kulit kepalanya itu ya, jahitan itu yang harus dilepas. Mas, berarti kan tadi ini aku alhamdulillahnya nggak ke muara ke ganas ya. Alhamdulillah. Berarti udah diangkat semuanya atau gimana? Udah diangkat semua, alhamdulillah. Udah diangkat semua. Cukup gede juga tuh. Aku ngeliat kemarin di kelas tuh, agak gede juga. Udah seginilah gitu gedenya tuh. Dokternya juga bingung katanya. Dokternya juga ngomong itu, ini Mas Ivan kuat juga nih. Kok nggak sakit? Aku juga maksudnya, kalau perasaanku sih bukan kuat ya, tapi memang aku nggak ngerasain sakit alhamdulillah. Cuma ganggu aja, ganggu karena cukup makin lama aku makin gede nih gitu rasanya. Ada berapa benjolan tuh Mas di kepala? Satu. Tapi cuma besar kali itu. Cuma lumayan gede. Lumayan lah. Tapi hasil dari dokter nanti akankah bisa sembuh atau seperti apa? Mas? Nah itu dia. Jadi kalau secara kasat mata dilihat dari kelenjar yang diambil itu insya Allah aman. Cuma memang mereka perlu observasi lagi. Minggu depan keluar hasilnya. Minta doanya aja, mudah-mudahan hasilnya baik ya. Mudah-mudahan si kelenjar itu benar-benar kelenjar yang jinak. Bisa Jadi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Nggak menyerang organ-organ lain? Ya, alhamdulillahnya. Ya takutnya itu sih karena awalnya di kepala ya. Awalnya di kepala jadi menakutin juga nih gitu. Berarti awalnya sempet panik juga ya Mas? Panik lah, panik banget gue. Sampai ya maksudnya kan karena pertama ke dokter, disaranin langsung ke dokter kanker. Gue sampai sempet ke Darmais juga, rumah sakit kanker. Sempet MRI di sana, gitu. Beberapa kali malah MRI itu. Ya parno banget. Maksudnya gue nggak pengen gegabah juga dan gue nggak pengen, maksudnya gini, hasil dari satu dokter aman alhamdulillah. Gue berusaha cari opini tandingan gitu karena gue nggak pengen kecolongan. Takut. Dengar kabar dokter bilang langsung operasi tuh Mas? Sebenarnya dokternya itu tidak menyarankan operasi, bukan tidak menyarankan sih, tapi dokternya bilang gini, ini lebih bagus dioperasi. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kalau sudah mulai mengganggu operasilah. Gitu. Nah, gue ngerasa ini ganggu karena kelihatan gitu dan kalau rambut lagi tersibak, itu tuh kelihatan kayak pitak gede gitu. Jadi kayak aduh nggak bagus nih kalau manggung nggak bagus. Gitu. Nggak buang aja. Sebelum tindakan operasi udah dicukur juga dong Mas sekarang kepalanya udah agak. Gimana Mas? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Jadi kemarin tuh rambutnya masih agak. Sebenarnya dokternya itu tidak menyarankan operasi, bukan tidak menyarankan sih, tapi dokternya bilang gini, ini lebih bagus dioperasi. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kalau sudah mulai mengganggu operasilah. Gitu. Nah, gue ngerasa ini ganggu karena kelihatan gitu dan kalau rambut lagi tersibak, itu tuh kelihatan kayak pitak gede gitu. Jadi kayak aduh nggak bagus nih kalau manggung nggak bagus. Gitu. Nggak buang aja. Sebelum tindakan operasi udah dicukur juga dong Mas sekarang kepalanya udah agak. Gimana Mas? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Jadi kemarin tuh rambutnya masih agak panjang, yang nyukur dokter. Ini barusan tadi pulang langsung ke tukang potong rambut. Dirapiin? Iya. Kasian ya. Kayak biksu saya. Iya gitu. Ada yang bilang mirip avatar gitu? Iya, ini kayak avatar. Aduh, macam-macam. Ada yang bilang kayak unicorn. Aduh, macam-macam nih. Ya, tapi ya however ini harus dilewatin kan. Ini harus dilewatin gitu. Ya nggak ada yang minta penyakit, cuman ya gue rasa semua yang ya maksudnya gue tahu maksudnya yang sakit juga bukan gue kan, bukan cuma gue kan banyak juga teman-teman, semua pasti pernah ngerasain sakit, cuman kan ya yang bisa kita lakukan cuma gimana caranya buat sembuh, itu aja.